Pertanyaan terakhir kalau gitu, dari begitu banyak hal, pengalaman, yang saya yakin setiap pengalaman punya pembelajaran, pembelajaran hidup terbesar apa yang paling selalu diingat dan dipegang oleh seorang Monica? Selalu berbagi. Jadi dalam prinsip hidup saya itu dari saya kecil sampai dengan sekarang itu kebahagiaan terbesar dalam hidup saya kalau saya bisa membuat orang lain bahagia. Gitu. Jadi apapun yang mungkin suami saya kasih itu masih belum bisa membuat saya bahagia sebelum saya bisa membahagiakan orang lain. Gitu. Jadi itu pun juga yang diterapkan dari mulai saya kecil. Terus saya akhirnya menikah, terus saya punya anak, itu yang selalu saya terapkan juga. Jadi akhirnya itu juga menular ke anak-anak saya gitu. Jadi kalau kita punya rezeki, ada baiknya kita juga berbagi. Itu yang selalu saya minta gitu. Karena memang uang kita yang kita punya itu ada uang mereka, ada rezeki mereka di dalam uang kita, dan itu yang harus kita keluarkan gitu. Kita nggak usah perlu ngitung berapa banyak kita ngitung, uang kita segini kita harus ngitung berapa persen. Saya nggak pernah ngitung ke arah situ. Lebih banyak yang kita kasih lebih bagus buat saya, karena memang mereka juga saudara kita. Yang membedakan cuma rezeki. Nggak ada yang beda kok di mata, apalagi di mata Tuhan. Di mata Tuhan kita semua sama gitu, nggak ada bedanya gitu. Kita semua sama. Ya kalau di mata manusia cuman kita yang bisa membedakan cuma rezeki. Gitu. Nggak ada lagi bisa membedakan kita di dunia gitu. Jadi kita punya. Ya, saya selalu bilang ke anak-anak saya mendoakan Bunda dan Nia selalu mendoakan supaya kamu sukses. Tapi kalau kamu sukses, tanggung jawab kamu cuma satu, kamu harus bisa berbagi dengan orang lain. Gitu. Jadi itu yang selalu saya terapkan. Mungkin dulu orang tua saya menerapkan, tapi mungkin tidak sespesifik ini gitu. Tapi semakin saya berjalannya waktu, semakin saya dewasa, itu yang akhirnya mendarah daging ke saya, dan saya terapkan khusus ke anak-anak saya. Bukan cuma ke yang 4 nih yang udah besar, tapi juga ke 13 bayi. Dan mulai dari kecil memang udah mulai saya terapkan. Kamu punya uang, kamu harus berbagi. Nggak ada. Bunda ngasih kamu uang, bukan untuk kamu habisin semuanya. Gitu. Kalau waktu kecil mereka juga bingung kan, gitu. Tapi lama-lama karena mereka suka ngeliat kegiatan saya, gitu, kita berbagi, lama-lama mereka tumbuh. Dan sekarang mereka punya inisiatif sendiri, Bunda, gitu. Saya boleh nggak, gitu. Ini juga saya juga kaget juga karena inisiatif mereka tuh terkadang bilang gini, Bunda, ini baju-baju saya di kamar ini udah nggak kepake, boleh nggak saya bikin garage sale di luar? Supaya nanti uangnya itu saya mau kasih buat kemarin COVID. Jadi kemarin anak-anak saya sempat bikin juga, uang itu disumbangin untuk mereka yang buat beli masker, buat beli apa, buat itu COVID. Dan sekarang ini tiba-tiba mereka bilang, Bunda saya butuh, Bunda bisa nggak cariin apa? Saya bilang gitu, cariin tempat di mana anak-anak itu bisa belajar tapi yang tidak layak. Terus saya juga bingung kan. Ini untuk anak yang usianya 16 tahun, anak saya yang 16 tahun, bisa yang punya pemikiran seperti yang itu. Perempuan. Loh, saya juga bingung buat apa? Buat apa maksudnya? Apa yang mau kamu kerjain gitu di situ? Ya saya punya ide. Saya mau nanti Bunda kan bergerak di bidang sosial, pasti tahu ya tempat yang mereka belajar, apakah itu anak jalanan atau apa yang tidak layak. Dia akan bikinin tempatnya, tapi udah ada tempatnya, tinggal nanti mungkin belum ada temboknya, dia mau bikinin temboknya, dia mau bikinin fasilitasnya. Itu anak pemikiran 16 tahun dan teman-temannya itu yang akan mengajarkan adik-adik itu. Wow, saya juga kaget, dan itu baru terucap sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi saya dapat tugas tadi malam, sih ditanya lagi tuh, Bunda udah dapat belum tempatnya? Oh my god, Val, give me a time. Bunda kasih waktu, tempatnya di mana gitu. Dia udah nanya lagi tadi malam, Bunda udah ada tempatnya gitu. Saya juga kaget, wow. Ternyata memang ya itu balik lagi, Tuhan itu mau mengetuk hati siapa aja, bisa yang di lingkungan saya, bisa yang di luar lingkungan saya. Dan saya yakin kok kalau kita berbuat baik, orang di luar sana pasti tidak mungkin ada yang jahat sama kita. Betul, itu betul. Aja. Saya selalu berpikiran begitu. Ya udah, intinya berbuat baik aja. Kadang itu kita buat baik aja kita masih banyak dosa gitu, apalagi kita nggak baik. Betul. Dan kalau balik lagi sebenarnya dengan jawaban yang pertanyaan pertama saya, apa membuat seorang Monica Soraya bangga? Ya keluarga bahagia gitu. Sebenarnya simpel sih, bagaimana ya kita terus bisa berbuat baik, dan orang-orang yang sebenarnya nggak sedara sama kita pun juga udah dianggap keluarga gitu kan, bagi Mbak Monica. Dan apalagi tadi ketika anak yang usia 16 tahun di masa-masa remaja yang banyak orang zaman sekarang gitu kan, mereka ngeliat sosial media pengennya hura-hura, pengennya jalan-jalan, pengennya pembuktian dengan berbagai macam harta kekayaan dan seterusnya. Tapi untuk bisa punya pemikiran berbagi, ya saya melihat itu karena mereka bukan hanya mendengarkan nasihat dari ibunya, tapi mereka melihat apa yang ibunya lakukan gitu. Makanya itu menjadi bagian yang natural buat mereka bisa berpikir seperti itu, karena ya setiap hari mereka ngeliat ibunya juga seperti itu kok, dan itu konsisten. Dan mereka kan? tidak pernah padahal waktu saya lagi
wah getol-getolnya kegiatan sosial tuh saya jarang sekali di rumah. Dan mereka tidak pernah komplain karena apa yang saya kerjain itu dia mau komplain apa? Yang saya kerjain itu untuk orang lain, bukan untuk bikin saya populer atau apa. Enggak. Jadi saya dulu tuh saya nggak pernah peduli. Yang penting saya bisa buat sesuatu untuk orang lain. Gitu. Dan itu kesenangan saya. Jadi kalau saya udah buat sesuatu tuh saya dengan bangganya gitu saya bilang, Val, Bunda baru ini loh gitu. Jadi, kayak kemarin kita bikin gerakan. Jadi saya jualan gitu. Saya jualan tiap Jumat. Besok Jumat nih kita jualan lagi. Jadi kita jualan pop mie sama minuman kayak Torabika atau yang kayak kopi keliling itu, jadi kita layanin itu satu paket 2.000 perak. 2.000 dapat kopi sama pop mie. Sama pop mie itu kita ngelayanin. Jadi kita bawa mobil kita taruh semuanya di Jumat itu cuma 2.000. Valerie, anak-anak saya ngeliat, oh Bunda I wanna join. Jadi mereka bukan ketakutan Bunda itu ini. Jadi mereka tuh malah Bunda jangan Jumat dong, Friday you cheating gitu. Jadi curang jangan Jumat. Jumat kan mereka sekolah. Ayo dong weekend, Sabtu atau Minggu karena mereka juga mau bantu. Nanti Jumat besok kita nasi bungkus sama minuman itu kopi atau nutrisari tapi 2.000 juga. Pokoknya gerakan 2.000. Maksudnya saya sebetulnya ingin membantu. Kalau 2.000 kan mereka mungkin punya uang di luar sana gitu. Tapi mereka udah bisa makan, terutama mereka yang calon kayak Bang Ojol atau driver atau apa yang mereka cari nafkah buat keluarga. Tapi uang dari mereka itu, jadi saya sebenarnya mengajarkan mereka juga untuk bersedekah. Betul. Jadi nggak cuma hanya minta-minta dan menerima kan. Ya, jadi mereka ngasih 2.000, mereka dapat, tapi uang itu semua nanti saya sumbangin juga. Saya biasanya kayak kemarin kita dapat 524, terus saya sumbangin pada saat saya lewat, saya ngeliat ada ibu-ibu sampah gitu. Saya tanya, ternyata dia lagi diam, lagi mikirin uang buat anaknya PKL. Itu saya kasih semuanya ke dia. Gitu. Jadi yang mereka uang yang bapak-bapak itu juga kan mereka bersedekah dengan caranya, dengan cara saya gitu. Kadang-kadang saya yakin kok di luar sana banyak juga orang yang peduli dengan sesama. Tapi kan jangankan mereka mau ngebantu, mereka aja hidup susah. Tapi kan dengan ini dengan uang 2.000 mereka juga ikut bantu. Membantu menggerakkan lah karena uang itu harus mengalir, rezeki itu harus mengalir, nggak bisa hanya tersumbat, apalagi tersumbutnya di kita. Waduh, itu bahaya. Itu kayak beban banget tuh buat saya. Oke. Terima kasih sudah menjawab 8 pertanyaan dari saya. Sekarang gantian. Satu pertanyaan boleh nanya apapun juga satu pertanyaan yang ya insya Allah bisa saya jawab. Oke. Pertanyaan dari Monica. Jadi deg-degan. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan